Semangat pagi, salam tandan berduri. Hari ini kita berada di pembibitan yang dilakukan oleh petani sawit swadaya. Jumlahnya ini cukup banyak, 2000 butir. Jadi kemarin pemesanannya secara kolektif kita pesan ke PT Sokvin dengan beberapa teman petani yang ingin memiliki kelapa sawit jenis unggul dari jenis Sokvindo Lami. Jadi seperti ini bentuk pembibitan yang dilakukan oleh petani sawit swadaya secara mandiri. Ini pembibitannya tidak standar sebenarnya. Seharusnya untuk pembibitan kelapa sawit dilakukan dengan memberikan naungan ya untuk umur 0 sampai 3 bulan. Karena pada fase ini tanaman masih belum mampu mendapatkan terpaan sinar matahari secara langsung. Jadi seperti ini kondisi pembibitannya, yang mana ini hanya dinaungin oleh daun-daun seadanya ya, daun-daun dari tanaman yang ada di sekitar pekarangan ini, yang mana ini sebenarnya masih kurang baik ya. Seharusnya ini diberikan naungan secara khusus agar pertumbuhan dari bibitnya bisa lebih optimal. Jadi ini sudah tumbuh banyak rumput seperti ini, dan ini umurnya baru, yang di sebelah sini baru sekitar 1 bulan ya, yang di sebelah sini. Kemudian yang di sebelah sana itu umurnya baru sekitar 2 bulan lebih. Jadi nantinya bibit ini setelah siap tanam akan diambil oleh pemesannya, pemilik bibit yang telah membeli kemarin, dan kita hanya secara kolektif menyediakan tempat untuk pembibitan ini. Pengadaan bibit sawit untuk petani sawit swadaya merupakan salah satu faktor yang cukup sulit ya. Selama ini petani banyak beralasan untuk mendapatkan bibit unggul itu sulit, sehingga banyak terjadi proses pemalsuan bibit. Namun untuk kita di sini sebenarnya juga menyalahin aturan. Sesuai peraturan pemerintah, seharusnya pembibitan itu memiliki izin dari Dinas Pertanian setempat, yang mana itu memastikan kualitas dari bibit yang ditanam. Namun yang kita lakukan di sini secara kolektif kemarin membeli bibitnya langsung dari PT Sokvin, yang mana bisa kita tunjukkan dari sini bukti-bukti dari pembelian itu, yaitu berupa dokumen-dokumen langsung yang menyertai bibit yang dikirim dari PT Sokvin. Untuk bibit ini kemarin ditanam dari kemasan seperti ini. Jadi ini bekas kemasan yang ada di sini, yang mana ini adalah label-label bibit yang kita tanam kemarin seperti ini. Jadi ini adalah ciri-ciri bibit Sokvin asli yang kita dapatkan dari PT Sokvin ya. Jadi ini ada lambang Sokvin ya yang timbul seperti ini, dengan label seperti ini. Jadi kemarin kita potongin kemasannya seperti ini. Nah ini, dan ini dari setiap label itu ada barcode-nya seperti ini ya. Ini barcode yang menunjukkan data-data mengenai bibit ini saat dikirim dari PT Sokvin sebagai perusahaan yang menyediakan bibit unggul. Jadi ini sudah berwarna bening ya. Kemarin ini ada warnanya agak merah-merah seperti itu. Namun karena ini sudah ditumpuk selama sekitar 2 bulan ya, sebulan lebih, warnanya jadi tembus seperti ini. Jadi warna plastiknya akan seperti ini, bening seperti ini. Jadi seperti itu kondisi pembibitan yang dilakukan oleh petani sawit swadaya, yang mana ini merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan bibit unggul dengan harga yang terjangkau, karena proses pembibitan, perawatan bibit dari mulai tanam di polybag hingga bibit siap tanam dilakukan di kebun sendiri, sehingga mengurangi biaya pembelian bibit, yang mana untuk bibit unggul harganya rata-rata di angka 35.000 ya, 35 sampai 50.000 untuk bibit unggul kelapa sawit. Begini kondisi kelapa sawit jenis Sokvindo yang baru berumur 1 tahun. Penanamannya dilakukan sekitar 1 tahun yang lalu dengan kondisi pertumbuhan yang seperti ini.
Perawatannya yang dilakukan yaitu dengan menyemprot ya bagian jalur tanaman ini. Namun cara seperti ini sebenarnya mengandung risiko karena beberapa daun yang nampak kuning seperti ini merupakan daun yang terkena semprotan racun ya. Jadi ketika melakukan penyemprotan di area piringan ini, daun bagian bawah ini terkena cairan racun yang disemprotkan sehingga menimbulkan seperti ini ya, menjadi kuning seperti ini akibat terkena racun rumput yang disemprotkan. Untuk beberapa pohon itu nampak cukup parah ya kuningnya. Yang di sebelah bawah sana itu ada yang sampai di bagian atas karena ternyata gulmanya lebih tinggi sehingga daun sawitnya pun kena semprot. Jadi seperti ini kondisi kebun petani sawit swadaya yang menggunakan bibit Sokvindo Lame yang berumur baru 1 tahun. Jadi batangnya seperti ini. Ini besarnya baru seperti ini ya. Ini belum. Dengan kondisi pohon seperti ini belum nampak bunga yang muncul. Jadi umurnya baru sekitar 1 tahun dari penanaman yang dilakukan dari bibit yang berumur 8 bulan ya kemarin. Itu ditanam di lahan ini dengan perawatan yang seperti ini. Ini belum ada bakal bunga yang muncul ya. Ini baru mulai membesar bagian batang bawahnya. Mudah-mudahan nanti ketika sudah lewat dari 1 tahun pertumbuhannya bisa lebih baik dan sudah bisa menghasilkan bunga yang akan kita lanjutkan lagi dengan perawatan kastrasi. Jadi seperti ini ya, ini risiko yang didapatkan ketika kita mengendalikan gulma yang ada di sekitar pohon sawit dengan menggunakan racun rumput. Jadi butiran racun yang kita semprotkan bisa mengenai bagian daun yang berakibat fatal seperti ini, yang menyebabkan tanaman kekurangan daun akibat sebagian daunnya mengering terkena semprotan racun rumput. Yang di sebelah sini, ini kelapa sawit yang sudah berumur lebih dari 10 tahun. Yang kita dapatkan bibitnya dulu dari perusahaan yang ada di sekitar sini, yang mana perusahaan tersebut juga menanam dari jenis Sokvindo Lame. Jadi seperti ini bibit yang kita dapatkan, yang kita perkirakan juga ini merupakan salah satu bibit yang berasal dari Sokvindo. Karena kalau kita lihat ciri-ciri buahnya, ini sangat bagus ya. Ini buahnya berbentuk lonjong seperti ini dan cukup banyak tandan yang dihasilkan dari pohon-pohon yang ada di kebun ini. Ini kita lihat buahnya banyak ya. Ini setiap pohon hampir semuanya menunjukkan adanya buah yang cukup penuh ya. Itu terlihat itu penuh dan ini juga banyak ya. Ini terlihat satu pohon yang sudah masak buahnya, sudah memasuki masa panen seharusnya ini untuk kebun di area ini. Jadi kelapa sawit Sokvindo Lame yang kita miliki seperti ini, yang sudah panen, yang kita dapatkan dari sebuah perusahaan yang ada di sekitar sini, yang mana dulunya kita tidak mengetahui jenis apa kelapa sawit ini. Namun setelah kita telusuri ternyata merupakan bibit kelapa sawit jenis Sokvindo. Oleh sebab itu kita tertarik untuk kembali menanam jenis kelapa sawit Sokvindo untuk areal yang sebelahnya sana. Itu nampak satu tandan yang sudah masak ya di pohon yang ada di kebun ini. Jadi ini kelapa sawit jenis Sokvindo yang ada di kebun ini. Ini seperti ini kondisinya saat ini. Nanti mungkin dalam seminggu lagi akan dilaksanakan panen. Jadi panen yang dilakukan untuk kebun ini rotasinya 20 hari. Ini nampak banyak sekali ya pohon-pohon yang memiliki buah yang cukup banyak ya. Ini nampak produksi TBS yang ada di kebun ini cukup tinggi karena banyak sekali buah-buah yang tumbuh sempurna seperti ini. Jadi ini pemupukan untuk kebun ini. Petani menggunakan pupuk jenis subsidi ya, NPK Ponska, yang digunakan dengan dosis 2 kg per pohon. Pemupukan dalam setahun dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk kebun ini kemarin
pernah juga mengalami gejala ini ya, kekurangan magnesium yang seperti ini. Ini salah satu contoh daun yang mengalami gejala kekurangan magnesium. Yang di area sebelah sana kemarin cukup banyak yang seperti itu. Namun kondisi saat ini sudah mulai membaik, yang mana saat ini sudah kembali menghijau setelah kita berikan pemupukan menggunakan kiserit dengan dosis 1 kg per pohon. Untuk selanjutnya kemarin pemupukan kita lanjutkan dengan dolomit. Setiap tahunnya kita berikan dosis 2 kg per pohon. Jadi seperti ini kondisi pohonnya saat ini. Ini daunnya nampak hijau sekali ya. Kalau kita bandingkan dengan kebun yang sebelah. Yang sebelah seperti ini. Ini nampak kuning-kuning ya. Jadi yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanannya lagi ini. Yang di sebelah kiri, yang di sebelah depan ini juga kebun dari pemilik yang lain. Ini yang pemupukannya agak kurang dan jenisnya pun juga tidak lengkap, maka akan nampak seperti ini kalau kita lihat dari atas. Jadi untuk perawatan kelapa sawit, bagaimanapun juga kita harus memenuhinya sesuai dosis anjuran ya. Jadi pupuknya minimal NPK itu sebanyak 6 kg yang kita berikan. Kemudian kita berikan pupuk dolomit, pupuk kiserit, dan pupuk borat agar tanaman bisa menghasilkan buah yang optimal. Kondisi pohon yang pernah mengalami defisiensi unsur magnesium seperti ini. Yang di area ini kemarin hampir semuanya daunnya kuning ya, sekitar 2 tahun yang lalu. Itu daunnya nampak kuning di bagian bawahnya. Saat ini kondisinya sudah hijau seperti ini. Ini kemarin yang kita berikan pupuk kiserit sebanyak 1 kg per pohon. Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya kita berikan dolomit. Ini nampaknya sudah mulai lagi muncul gejala kuning-kuning seperti itu ya daunnya. Jadi yang seperti itu meskipun kita pupuk urea sebanyak 2 kg per pohon, dia tidak akan bisa hijau sempurna. Karena memang kebutuhan tanaman ini bukan dari unsur nitrogen dari pupuk urea, namun dari pupuk kiserit yang mengandung unsur magnesium. Jadi seperti itu buahnya untuk kelapa sawit jenis Sokvindo Lame. Buahnya nampak banyak meskipun pohonnya sudah setinggi ini. Ini umurnya sudah lebih dari 10 tahun yang seperti ini. Jadi buah Sokvindo Lame itu ukurannya tidak terlalu besar ya kalau kita lihat di sini. Jadi ini adalah kelapa sawit jenis Sokvindo Lame yang ukuran tandanya tidak terlalu besar, namun dengan ketinggian pohon yang seperti ini buahnya cukup banyak ya. Ini beberapa pohon yang ada di sekeliling sini. Ini nampak sekali buahnya cukup banyak. Ini bisa kita lihat. Nah, ini cukup banyak jumlah tandan yang terbentuk. Dan bunga jantan pun cuman sedikit ya. Ada 1. Yang di sebelah sini pun juga sama. Ini jumlah tandan yang terbentuk cukup banyak untuk ukuran pohon yang setinggi ini. Oke, salam tandan berduri. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Beginilah bentuk kelapa sawit jenis Sokvindo Lame yang kita tanam. Yang di sebelah sini. Ini pohon awal yang kita miliki. Kemudian yang di sebelah kiri kanan ini, yang di sebelah kanan ini adalah tanaman baru yang kita tanam. Jadi mulai dari awal pembibitan kita sudah lakukan secara mandiri saat ini dengan membeli kecambah langsung dari PT Sokvin.